Pendengar dan sanak perempat sabratan, demikian tadi telah kita dengarkan lantunan syair sejarah perang berkobar di negeri Banjar dengan subtema Sultan Seman berjuang sampai mati. Syair demi syair telah kita dengarkan bersama dan saatnya kita akan mendengarkan pemaparan supaya dengan sanak sabratan lebih jelas, lebih mengerti ya tentang pemaparan subtema Sultan Seman berjuang sampai mati. Dan pemaparan ini kembali akan disampaikan oleh Bapak Yus Lianur. Pak Yus sudah siap ya? Sudah siap Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah siap ya Yus. Nggih. Karena sana kita sudah yang di luar sana juga ingin mendengarkan ini. Episode demi episode selalu diumpati. Nggih. Sehingga kalau kada membati sekali aja rasanya rugi benar. Iya benar Pak. Termasuk rekan-rekan mahasiswa Pak Yus ya. Nggih, Pak. Mungkin lagi mendengarkan di rumah karena nggak bisa hadir di sini. Selamat mendengarkan pemaparan dari Pak Yus Lianur. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak Iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan hadirin di studio yang berbahagia. Malam ini kita membahas kembali seorang tokoh, seorang pahlawan yang mewakili kepahlawanan suku Banjar dan Dayak. Beliau itu adalah Sultan Muhammad Seman. Sultan Muhammad Seman adalah anak dari Pangeran Antasari dengan Ibunda Sidin bernama Nyai Patimah. Perlu ulun ingatkan kembali bahwa Nyai Patimah ini adalah saudara dari tokoh Dayak Siang dan juga masih keturunan suku Bakumpai, yakni Temenggung Surapati. Oleh sebab itu, kalau kita mempelajari tentang perjalanan sejarah hidup Sultan Muhammad Seman sejak beliau dididik oleh Abbasidin di Antasan Senor Martapura di dalam ilmu silat, baik silat Cempedih, silat Bangkoi, dan aliran-aliran silat lainnya yang ada di Banjar ini, membuktikan bahwa Sultan Muhammad Seman memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pejuang yang siap tempur untuk melawan Belanda. Sultan Muhammad Seman ini adalah seorang tokoh sakti. Beliau bisa menghilang. Beliau ahli agama. Beliau sangat memahami ma'rifatullah. Beliau sangat kuat dan taat beribadah. Dan Sultan Muhammad Seman ini adalah seorang pretender, artinya seorang yang menyatakan diri bahwa beliau adalah pewaris tahta pengganti Kesultanan Banjar yang telah dihapuskan oleh Belanda. Artinya apa para pendengar sekalian? Artinya Sultan Muhammad Seman ini secara terbuka, secara terang-terangan mengumumkan dirinya untuk senantiasa dan selalu berhadap-hadapan dengan Walanda. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memahami bagaimana Sultan Muhammad Seman ini bertempur dan berjuang untuk tegaknya Kesultanan Banjar. Tentu ini adalah seorang pahlawan yang apabila kita kaitkan dengan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini, maka sangat banyak tentunya andil dari Sultan Muhammad Seman dan kawan-kawan beliau seperjuangan. Dalam menjelaskan ini, ulun senantiasa berpijak kepada buku yang ulun ambil dari bahan dari karangan Bapak Profesor Hiu Samsudin, yakni Pagustian dan Tumenggung, serta dari bukunya dari Bapak Ahmad Barji B dengan judul Perang Banjar Barito 1859-1906, Besar Dahsyat Lama, Deskripsi dan Analisis Sejarah. Baiklah para pendengar sekalian, selama hampir satu dekade antara tahun 1880 dan 1890,
Sultan Muhammad Seman menggiatkan kembali perlawanan Sidin di berbagai tempat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terutama untuk kawasan Dusun Hulu, Banu Alima dan tanah-tanah Dayak, mulai dari Sungai Kahayan Hulu dan Sungai Kapuas Hulu. Setelah saudara Sidin Nang Tua, Penembahan Muda Said, Penembahan Muhammad Said, meninggal di Baras Kuning, Sungai Menawing tanggal 18 Juni 1875, Sultan Muhammad Seman menjadi penguasa tunggal dari Pagustian. Sidin pindah dari Sungai Bumban ke Baras Kuning. Di Sungai Bumban beliau telah hidup bersama keluarga Temenggung Surapati yang merupakan keluarga paling dekat dari pihak ibunda beliau. Di Baras Kuning, Sultan Muhammad Seman secara otomatis menjadi primus inter pares, yang terhebat dari yang hebat, yang terkuat dari yang kuat lainnya, sebagai bubuhan Antasari yang termasuk keluarga Batih, saudaranya, dan diri beliau sendiri. Artinya beliau ini mewarisi darah Banjar dan juga darah Dayak. Ibunya adalah saudara dari Temenggung Surapati, ini berdarah Dayak Siang dan Bakumpai, sementara ayah beliau adalah Pangeran Antasari, itu adalah berdarah Banjar, sekaligus juga ada darah Bugisnya. Karena itu dalam diri Sultan Muhammad Seman ini ada percampuran darah yang menunjukkan tentang keperwiraan, keperkasaan seorang pejuang sejati. Baras Kuning adalah ibu kota Pagustian, dan dari sini Sidin memimpin seluruh perlawanan dan kampanye besar-besaran untuk melawan Belanda. Dalam waktu sebulan setelah Penembahan Muhammad Said meninggal pada tanggal 19 Juli 1875, Temenggung Surapati meninggal di Bumban. Temenggung Surapati dimakamkan di dekat air terjun Batu Bulan di hulu Sungai Bumban. Pemakaman Sidin dilaksanakan dengan segala kebesaran yang dihadiri oleh dua keluarga besar, baik keluarga besar Temenggung Surapati dan keluarga Panembahan Antasari. Ketika 9 tembakan kehormatan dilepas di depan makam Surapati, kedua bubuhan itu bersumpah untuk meneruskan perlawanan mereka terhadap Belanda. Mereka juga berjanji bahwa mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan Belanda selama 7 turunan. Sekali lagi mereka bersumpah mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan Belanda selama 7 keturunan. Temenggung Surapati meninggalkan 3 orang putra yang telah dewasa, yakni Temenggung Lada, Temenggung Kornel, dan Temenggung Ajidan. Maka pada awal tahun 1882, Sultan Muhammad Seman menggiatkan kembali perlawanan dengan laskar-laskar Sidin dari Dusun Hulu. Sebagai tindakan pertama, ketika kapal Jambi mencoba melewati jeram Bahutus, kapal api itu ditembaki oleh sekelompok pejuang. Seorang serdadu Belanda mati dan 3 orang luka-luka. Pada tahun berikutnya, Sidin melanjutkan kegiatannya dengan segala macam cara, di antaranya bergilir mengirim laskar-laskar di bawah pimpinan Temenggung Ajidan, Temenggung Rangga Ugai, dan Pangeran Dipati Kertas Melayang untuk menyerang benteng Belanda di Muara Teweh. Di Muara Sungai Teweh, Belanda telah menempatkan kapal api Onrus kedua. Jadi kapal api Onrus kedua ini sengaja dibuat oleh Belanda dalam rangka mengenang kapal api Onrus pertama yang telah ditenggelamkan oleh Temenggung Surapati. Baik benteng maupun kapal menjadi sasaran serangan tembak dan lari dari para pejuang kita di hulu Barito sana. Sementara itu Sultan Muhammad Seman juga mencoba mempengaruhi penduduk di desa-desa di bawah Muara Teweh untuk memihak kepada beliau. Dalam batas-batas tertentu, usaha Sidin itu banyak berhasil. Para pejuang mendirikan sebuah benteng pada tepi kanan Sungai Lahai, 3 jam berlayar ke hulu Sungai Barito dari Muara Teweh. Benteng itu terletak di puncak sebuah bukit, kurang lebih 400 meter dari permukaan sungai. Bentuknya 4 persegi panjang. Di sisi utara dan selatan masing-masing mempunyai panjang 35 meter
Sisi barat dan timur masing-masing mempunyai lebar 25 meter. Benteng ini dikelilingi oleh pagar setinggi kira-kira 2,7 meter. 3 sisi bukit sangat curam dan sulit untuk didaki. Hanya bagian utara yang tidak begitu curam. Di dalam benteng itu para pejuang mempunyai 6 meriam, kira-kira 150 senapan dan senjata-senjata tajam lainnya. Parang bungkul, mandau, tombak, lambing dan sebagainya. Di sini berkumpul para pemimpinnya seperti Pangeran Prabu Anom, Pangeran Dipati Kertas Melayang, dan Panglima Ali. Prabu Anom atau ngaran asli Sidin adalah Gusti Abdullah, adalah salah seorang putra dari almarhum Penembahan Muhammad Said, saudara dari Pangeran Perbatasari dan Gusti Muhammad Arsyad. Pangeran Dipati Kertas Melayang, ngaran asli Sidin itu adalah Guan bin Markusin, adalah seorang pemuda Bakumpai dari Marabahan yang berusia 18 tahun. Belanda menyebutnya orang gila karena ia memproklamasikan dirinya sebagai seorang Imam Mahdi dan menganjurkan perang suci terhadap Belanda. Sultan Muhammad Seman mengangkat Panglima Ali sebagai hulu balang dari benteng Mandurian. Panglima Ali ini adalah seorang veteran pejuang yang diasingkan Belanda dari Perang Aceh. Semula ia adalah seorang pekerja paksa di Muara Teweh, tetapi kemudian melarikan diri dan bergabung dengan perlawanan Sultan Muhammad Seman. Berita-berita mengenai perang yang pecah di Aceh tahun 1873 telah menjalar cepat ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang dibawa oleh para jemaah haji yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Sejak tahun 1873, orang-orang telah membicarakan tentang perang ini dan Belanda telah mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi dampaknya karena takut perang Aceh itu akan membangkitkan juga fanatisme keagamaan di antara rakyat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang akan memperbaharui perlawanan mereka. Panglima Ali adalah salah seorang pejuang Aceh yang diasingkan ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebagai pekerja paksa. Pengaruh Panglima Ali di kalangan penduduk setempat menjadi sangat besar. Sidin mengklaim bahwa benteng di puncak Bukit Mandurian itu sangat kuat dan Belanda tidak akan sanggup untuk merebutnya. Oleh sebab itu, ia meminta rakyat setempat untuk mendukung Sultan terhadap Belanda. Sementara itu, Panglima Ali mendirikan sebuah pos terdepan di desa Teluk Mayang, kira-kira 1 jam berlayar ke arah hulu dari Muara Teweh. Pos itu dijaga oleh 50 orang pejuang, tetapi mereka dibagi-bagi atas kelompok-kelompok kecil yang melibatkan diri dalam penyerangan-penyerangan hantam dan lari terhadap benteng Muara Teweh. Pada pihaknya, Belanda mencoba menindas perlawanan Sultan Muhammad Seman di Dusun Hulu dengan mengirimkan 60 orang serdadu dari Banjarmasin di bawah pimpinan seorang perwira dari kapal Bone tanggal 29 Agustus 1883. Ketika kapal Bone tiba tanggal 5 September, sekelompok pejuang dari Teluk Mayang telah menyerang benteng Muara Teweh, tetapi mereka dapat dipukul mundur oleh serdadu-serdadu yang mempertahankan benteng itu. Pada tanggal 6 September, Bone dan Onrus yang mengangkut 100 serdadu meninggalkan benteng Muara Teweh dan berlayar ke hulu untuk menyerang para pejuang. Akan tetapi, ketika mereka tiba di Teluk Mayang, pos itu telah ditinggalkan. Ternyata Panglima Ali telah menarik pejuang-pejuangnya dari Teluk Mayang untuk memperkuat benteng Mandurian. Oleh sebab itu, Belanda memutuskan untuk menyerang dan menghancurkan benteng itu. Akan tetapi sebelum melaksanakan rencana tersebut, mereka harus menunggu lebih dahulu kedatangan Residen Webroers dari Komandan Militer Letnan Kolonel PM Okarse dari Banjarmasin yang akan ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Para pendengar sekalian yang berbahagia, pada tanggal 16 September, Residen dan Komandan meninggalkan Banjarmasin dengan kapal Jambi bersama 52 orang serdadu di bawah pimpinan seorang perwira. Mereka tiba di Muara Teweh tanggal 19 September dan menyelenggarakan suatu rapat di antara para pejabat tinggi militer, termasuk kontroler dan pejabat asisten Residen Tanah-Tanah Dusun, WEMS Arnold, Kapten M.W. V.C. de Zonker dari benteng Muara Teweh dan Letnan Peggy Brach perwira Onrus. Mereka memutuskan untuk segera menyerang benteng Mandurian keesokan harinya.
Dalam pertempuran di Benteng Mandurian tanggal 20 September itu, para pejuang melawan dengan tegar sebagaimana yang telah direncanakan. Kapal-kapal Bone, Ondros dan Jambi pagi-pagi sekali telah meninggalkan Muara Tewe dan berlayar menuju arah hulu. Kapal Ondros dan Jambi menembakkan lebih dahulu meriam-meriamnya ke arah benteng pukul 9.45 pagi sebelum mendaratkan serdadu-serdadu. Para pejuang yang berada di dalam benteng itu membalas dengan meriam-meriam dan senapan-senapan yang ada. Ternyata tidak dapat mengimbangi meriam-meriam dari kapal-kapal perang. Serdadu-serdadu Belanda berhasil mendaki bukit dan pertempuran pun sangat sengit. Pada pukul 12.15 Belanda menyerbu masuk dan akhirnya mereka berhasil merebut benteng itu. Di antara pejuang ada beberapa yang berhasil lolos dan meninggalkan 28 orang mayat. Teman-teman mereka, semua pemimpin mereka tewas, termasuk di antaranya Panglima Ali, Pangeran Dipati Kertas Melayang dan Pangeran Prabu Anom. Belanda berhasil merebut 3 buah bendera Sultan, pedang bersilang di atas dasar kuning. Di pihak Belanda mereka melaporkan ada serdadu yang tewas, di antaranya Panjijel. Rupanya untuk kepentingan sejarah perang yang telah diromantisasikan, dilaporkan sebelum meninggal ia mengucapkan, yakni Panjijel ini menyatakan, saudara saya adalah seorang kesatria dan saya juga begitu. Lepas dari semua perkataan Belanda ini, Belanda menganggap jatuhnya benteng Mandurian itu mempunyai dampak yang besar bagi kawan-kawan dan lawan mereka. Akan tetapi, yang disebut musuh-musuh itu, yakni keluarga Antasari dan keluarga Temenggung Surapati, telah mempunyai arena lain tempat mereka melanjutkan sebuah perlawanan yang gigih. Sultan Muhammad Seman adalah seorang yang tegar, lebih daripada saudara tuanya, almarhum Penembahan Muhammad Said. Dalam tubuh Sidin mengalir darah Banjar dari pihak ayahnya dan darah Dayak dari pihak ibunya. Seperti Abah Sidin Penembahan Antasari, Sidin mewarisi kemauan kuat untuk memperoleh keinginannya. Bahkan Sidin memanipulasi para pengikutnya untuk melaksanakan rencana-rencana melawan Belanda. Bahkan Sidin menggerakkan Baratib beramal, dan dalam hal ini Pagustian itu didirikan dengan sebuah interaksi dengan sistem patron klin. Sebagai kepala dari keluarga Antasari, maka Sultan Muhammad Seman harus menjaga karakatan bubuhannya melalui perkawinan di antara putri-putrinya dengan kemenakan-kemenakannya. Sidin bersandar banyak kepada keluarga Surapati karena dari pihak ibunya ini ialah salah seorang anggota dari mereka. Untuk mendapatkan dukungan dari suku-suku Dayak yang masih berpegang teguh pada kepercayaan lama mereka, Sultan Muhammad Seman mengawini putri-putri dari kepala-kepala suku. Kasus-kasus ini dapat kita lihat di Kahayan Hulu dan Kapuas Hulu, yakni di tanah-tanah Dayak. Dengan penduduk Islam yang taat dari Banu Walima, Sidin mempunyai ikatan keagamaan yang menghubungkan mereka secara emosional, kadang-kadang dalam bentuk seruan melancarkan suatu perang suci terhadap orang-orang kafir. Dalam perlawanannya terhadap Belanda, Sultan Muhammad Seman mempunyai sebuah rencana besar jangka panjang untuk menempatkan Kutai Hulu, Dusun Hulu, Kapuas Hulu dan Kahayan Hulu di bawah daerah pengaruhnya dengan meninggalkan bagian-bagian bawah kepada Belanda. Paling tidak inilah tujuan yang hendak dikejarnya dalam perlawanannya. Itu sebabnya Sidin mengirim kemenakannya, Pangeran Perbatasi, ke Banu Walima dan Tanjung tahun 1883 dan kemudian 1885 untuk mencari sekutu dengan kerajaan-kerajaan Pasir dan Kutai di pantai timur Kalimantan. Semua tindakannya ini merupakan bagian dari rencana besarnya itu. Bersamaan waktunya dengan kampanye Perbatasi ke timur, yakni 1883 dan 1885, Sultan Muhammad Seman mengirimkan orang-orangnya ke arah selatan, ke wilayah-wilayah Kapuas Hulu dan Kahayan Hulu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kita harus memahami pula bahawa perjuangan Muhammad Seman itu dibantu oleh pengikut setia Sidin, yakni Panglima Batur. Panglima Batur ini adalah salah seorang panglima perang berdarah Dayak Siang dan juga Bakumpai, di mana Sidin ini berasal dari kawasan Barito Selatan, yakni di kawasan Buntok, dan mereka terus berjuang dengan segenap kemampuan. Perjuangan yang dilakukan oleh Panglima Batur pada hakikatnya adalah untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan tanah Banjar dari penguasaan Belanda.
Sultan Muhammad Seman adalah Sultan Banjar dalam pemerintahan pada masa tahun 1862 sampai 1905. Dalam versi lain, sejak tahun 1875 sampai 1905. Artinya di zaman Sultan Muhammad Seman, pemerintahan Banjar berada di Muara Tewe, hulu Sungai Barito. Nama lahirnya Gusti Mat Seman, putra dari Pangeran Antasari dengan Nyai Fatimah. Muhammad Seman memiliki 4 orang istri, yaitu Gusti Salmah, yakni ibu dari Ratu Jaleha, Nyai Banun, ibu dari Pangeran Banjarmas, Nyai Mariamah, ibu dari Gusti Berakit, dan Nyai Kopan. Dari istri tersebut, beliau memiliki anak, yaitu Ratu Jaleha, Pangeran Banjarmas, Gusti Berakit, Gusti Berkeh, dan Putri Intan, yang kesemuanya disebut Pagustian, Kesultanan Banjar yang baru sebagai penerus Kesultanan Banjar yang telah dihapuskan Belanda. Para pendengar dan hadirin di studio yang mulia, Sultan Muhammad Seman sangat dekat kekerabatannya dengan suku Dayak Murung. Ini karena ibu beliau Nyai Fatimah berasal dari suku Dayak Siang Murung, yang tidak lain adalah saudara dari Temenggung Surapati. Sultan Muhammad Seman mengawini 2 putri Dayak dari suku Dayak Uddanum. Putranya Gusti Berakit 1906 juga mengawini putri kepala suku Dayak yang tinggal di tepi Sungai Tabalong. Sultan Muhammad Seman memiliki toleransi yang tinggi terhadap adat dan kepercayaan masyarakat Dayak. Sejumlah panglima dan tumenggung yang aktif membantu perjuangan Muhammad Seman untuk melawan Belanda adalah Panglima Umbung dari Mangkatip, Mat Narong dari Pulau Sibau, dari Putu Sibau, Batu Putih dari Kapuas, Tumenggung Lawas, Tumenggung Nado, Tumenggung Tawilen, Panglima Amit, Panglima Bahe, dan lain-lain panglima. Pada bulan Agustus tahun 1883, pasukannya beroperasi di tanah Dusun Hulu, kemudian bergerak ke Teluk Mayang dan berkali-kali mengadakan serangan terhadap pos-pos Belanda di Muara Tewe. Sementara itu, Pangeran Perbatasari menantunya mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Pahu, daerah Kutai. Kekalahan yang diderita Sidin menyebabkan Pangeran Perbatasari tertangkap pada tahun 1885. Pada tahun 1888, Sultan Muhammad Seman mendirikan masjid di Baras Kuning yang sedianya akan menjadi tempat gerakan beratib beramal. Sultan Mat Seman beserta pejuang lainnya seperti Panglima Batur, Panglima Bukhari, dan beberapa pejuang lainnya terus menggempur pertahanan Belanda di daerah Muara Tewe, Buntok, Tanjung, Balangan, Amuntai, Kandangan, dan di sepanjang Sungai Barito. Beberapa kali Sultan Muhammad Seman itu melawan, tetapi beliau senantiasa bisa selamat. Beliau bisa menghilang, masuk ke dalam hutan setelah melalui pertempuran-pertempuran yang cukup sengit. Perlawanan Temenggung Gamar di Lok Tunggul tidak berhasil sehingga ia dengan pasukannya terpaksa mundurkan diri ke Tanah Bumbu. Di tempat ini pertempuran terjadi lagi. Temenggung Gamar gugur dalam salah satu pertempuran tahun 1886. Muhammad Seman masih terus mengadakan perlawanan di daerah Kahayan Hulu. Muhammad Seman mendirikan benteng di daerah hilir Sungai Tewe. Usaha ini membuat Belanda kemudian memperkuat posisinya di Kahayan dengan menambah pasukan baru dan mendirikan lagi pos darurat di Tuyun. Desember 1886, pasukan Sultan Mat Seman berusaha memutuskan hubungan antara kedua pos Belanda tersebut. Sementara itu benteng pejuang di Tewe makin diperkuat dengan datangnya pasukan bantuan dan tambahan makanan yang diangkut melalui hutan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, namun di lain pihak pos Muhammad Seman ini terancam bahaya. Di sebelah utara dan selatan benteng muncul kubu-kubu baru Belanda yang berusaha menghalang-halangi masuknya bahan makanan ke dalam benteng. Keadaan di sekitar benteng semakin kritis. Pada suatu ketika benteng itu diserang pasukan Belanda. Dalam pertempuran ini pasukan Muhammad Seman terdesak sehingga terpaksa meluluskan diri dan benteng jatuh ke tangan Belanda yang kemudian dibakar. Dalam pertempuran ini hampir saja Mat Seman dapat tertangkap, namun segala daya upaya, tipu daya yang dilakukan oleh Belanda berhasil dihindari
oleh Muhammad Seman ketika beliau terperangkap, ketika beliau terkurung, ketika beliau seakan-akan tidak akan mampu meloloskan diri dari penangkapan dan peluru maut Belanda. Beliau masuk dan berkurung di dalam lam jalallah sehingga Belanda tidak melihat. Beliau dikabarkan juga mampu meloncat dari dahan ke dahan, bahkan dari daun pisang ke daun pisang, dari dahan daun pisang ke dahan daun pisang, atau ujar orang Banjar dari pelapah pisang ke pelapah pisang. Karena Sultan Muhammad Seman ini memiliki ilmu meringankan tubuh. Beliau seperti melayang dan seperti terbang. Inilah salah satu bagian dari karamah beliau, karena tentu banyak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang memang menjadi bagian dari kekuatan, motivasi dan psikologi, daya juang yang dilakukan oleh para pejuang pada saat itu. Mereka semuanya berpasrah diri, mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangeran Mat Seman sangatlah pemberani, ilmu ma'rifatnya dalam sekali. Kepada Allah selalu berserah diri. Syariat Allah dijunjung tinggi. Jadi Sultan Muhammad Seman ini termasuk orang yang pinanduan Allah Ta'ala. Sidin senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagi Sidin nang memenangkan peperangan ataupun juga menyebabkan Sidin bisa menang, bahkan juga pun Sidin bisa kalah, semuanya Sidin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menentukan segala perjalanan nasib hidup manusia, Tuhan yang menentukan rezakinya manusia, Tuhan yang menentukan segala-galanya atas takdir kehidupan manusia, dan di sanalah kepada Allah Sidin bersandar sepenuh jiwa dan raga. Oleh sebab itu bagi Sidin segala kesaktian, segala ilmu silat atau apapun semuanya itu semuanya karena kuasanya Allah, karena ridanya Allah, dan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sultan Muhammad Seman dalam pertempuran, Sidin pun acap kali terdesak, namun Sidin senantiasa bisa meloloskan diri. Beliau masih terus melakukan perlawanan, walaupun kawan-kawan seperjuangan Sidin yakni Gusti Acil, Gusti Arsad dan Antung Durrahman pada pada tanggal 4 Januari 1904 menyerah kepada Belanda lalu diasingkan ke Pulau Jawa. Sultan Muhammad Seman meneruskan perlawanan hingga ke Kuala Kurun. Pada pertempuran di Kalang Barah, pasukan Muhammad Seman melakukan perlawanan yang sengit hingga banyak serdadu Belanda yang tewas. Sultan Muhammad Seman mempertahankan benteng terakhir di Sungai Menawing. Pada saat Panglima Batur mendapat perintah untuk pergi ke Kerajaan Pasir memperoleh senjata, saat itulah benteng Menawing mengalami serangan gencar dari Belanda. Dan tidak tanggung-tanggung, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Christopel yang berpengalaman dalam Perang Aceh, yakni satu peperangan gerilya terus-menerus yang tak kenal lelah, di mana pasukan-pasukan Marsosi yang terkenal ganas dan bengis dengan daya kekuatan fisik yang tangguh, mereka itu senantiasa melakukan gerakan-gerakan mengurung, gerakan-gerakan merapat, di mana setiap jengkal tanah itu selalu mereka periksa, dan mereka senantiasa melakukan kewaspadaan yang tinggi dengan keterampilan senjata, baik pisau terbang maupun menggunakan senjata
dengan langsung berhadap-hadapan, yakni menggunakan sangkur, dan juga mereka itu terbiasa melakukan gerakan-gerakan yang kompak dalam melawan musuh. Mereka itu senantiasa terlatih di dalam keterampilan bela diri. Oleh sebab itu, di dalam pertempuran Menawing inilah satu pertempuran yang amat menentukan. Tetapi harus kita pahami bahwa di dalam pertempuran Menawing ini kita harus melihat bahwa perjuangan Muhammad Seman ini adalah perjuangan sampai mati. Oleh sebab itu, di dalam paparan kali ini, sebetulnya kalau kita memaparkan tentang perjuangan Sultan Muhammad sangat panjang. Mungkin juga kalau kita buat syairnya, syair tentang Muhammad Seman ini bisa lebih daripada 1000 rubai. Nah, ulun hanya memperpendek karena bagaimanapun di dalam syair ini kita ingin melihat seluruh perlawanan dan perjuangan Sultan Muhammad Seman dan para pejuang-pejuang lainnya secara menyeluruh. Oleh sebab itu tentu ada penyair-penyair lain yang membuat syair per tokoh. Misalnya ada yang membuat syair Pangeran Antasari, ada yang membuat syair Ratu Jaleha. Tentu syair itu cukup panjang karena menyangkut riwayat tokoh-tokoh itu sejak kecil sampai beliau wafat. Oleh sebab itu, syair Perang Berkobar di Negeri Banjar ini, apalagi khusus tentang Sultan Muhammad Seman ini, ulun buat cukup pendek. Karena perjuangan Sultan Muhammad Seman ini adalah perjuangan paling panjang, bahkan lebih panjang dari perjuangan Pangeran Antasari sendiri, karena hidup beliau sangat panjang. Ujar orang itu, Sultan Muhammad Seman ini, tuhuk sudah melawan Walanda, kada mati-mati jua. Karena apa? Karena tentu beliau senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi beliau tidak ada kata menyerah. Bahkan tidak ada istilah-istilah yang sifatnya bekerja sama dengan Belanda. Inilah yang patut kita pahami. Malam ini kita hanya sampai kepada bagaimana pasukan Kristopel itu datang mengancam benteng Menawing, benteng terakhir dari Sultan Muhammad Seman. Bagaimana perjuangan akhir dari Sultan Muhammad Seman, maka kita akan bicarakan pada minggu depan. Akan kita syairkan pada minggu yang kedepannya. Terima kasih, demikian Pak Iswan. Baik, terima kasih Pak Yus. Mungkin ada pendengar juga ingin tanya Pak Yus. Iya, Pak. Pertanyaan mungkin sama dengan saya ini. Adakah Muhammad Seman, Sultan Muhammad Seman ini punya adik sanak Pak Yus? Saudara sanak Sidin itu yakni penembahan Muhammad Said. Penembahan Muhammad Said. Muhammad Said. Jadi dua bading aja lah mungkin. Ada lagi. Kalau tadi ceritakan Pak Yus bahwa Muhammad Seman, Sultan Muhammad Seman ini adalah punya istri 4 ya. Ya. Ada dari daya Danum apa daya Danum. Iya kan. Ya. Tujuan orang dulu itu kan beristri banyak tuh untuk mempersatukan Nusantara sebenarnya. Iya, betul. Supaya aku ke sana saudara ada gitu kan. Mungkin kita ingat dengan presiden kita yang pertama. Soekarno. Ya, itu kan ingin menyatukan dengan cara seperti itu ya kan. Ya, bahwa Pak. kalau saya ke sana ada di sana gitu kan. Nah, ini mungkin satu hal yang memang bisa membuat kita tetap utuh, tetap bersama ya dengan cara Sultan Muhammad Seman tadi barangkali ya. Kita tetap memeliharanya gitu loh, bahwa ini adalah Indonesia. Nusantara kita. Iya, Pak. Ini. Pak Yus, terima kasih atas pemaparannya. Sama-sama, Pak. Terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat dengan yang lain yang mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat seberatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian acara Besair Melayu Banjar dari program 4 RRI Banjarmasin akan semakin ramai ceritanya pada minggu depan. Tetap di acara Besair Melayu Banjar dari program 4 RRI Banjarmasin. Kita berpisah dulu, sampai jumpa dan kita masuki acara berikutnya.